Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi September minggu pertama. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat teman-teman yang baru, segmen IHSG 3 saham ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi teman-teman, sebelum itu gue mau ngingetin teman-teman, apapun yang gue sharing di sini itu hanya bersifat edukasi teman-teman ya. Jadi ini bukan merupakan ajakan investasi untuk membeli suatu saham tertentu. Jadi kalian harus kembali lagi menyesuaikan ke trading management dan juga analisa masing-masing teman-teman ya. Dan seperti biasa gue akan menjelaskan tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa direferensikan. Dan kalian bisa lihat sekarang di depan kalian ini sudah ada trading view. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham, kripto dan juga forex secara teknikal ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian boleh nih cek yang namanya si trading view ini ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal ke websitenya aja di www.tradingview.com. Terus kemudian kalian bisa melakukan pendaftaran secara gratis, dan kemudian setelah itu kalian bisa ke bagian chart dan langsung bisa menikmati fitur-fitur gratis dari TradingView. Tapi kalau misalnya kalian butuh fitur yang lebih lengkap, seperti misalnya indikator lebih banyak, kemudian kalian butuh fitur untuk backtest yang lebih detail, kalian butuh penggunaan layout yang lebih bagus lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh nih layoutnya banyak seperti ini, kalian bisa coba yang pro-nya teman-teman. Caranya gampang, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Terus kalian tinggal beli yang pro-nya gitu ya. Memang berbayar tapi ini sangat worth it sekali. Oke? Nah, hari ini kita akan bahas tentang IHSG dulu teman-teman. Di depan kalian ini sudah ada indeks dari IHSG ya. Untuk di hari Jumat kemarin dia harganya masih berada di kisaran yang area reversal kita teman-teman ya, di 7.177 close-nya. Dia masih sideways berarti minggu lalu teman-teman ya. Range-nya masih seperti yang gue bilang dari level 7.000 sampai ke 7.200 gitu ya. Kalian bisa lihat teman-teman seperti ini. Nah, tetapi di sini ada perubahan sedikit teman-teman ya menurut berdasarkan price action, dan ini mempengaruhi view untuk IHSG minggu depan ya. Kalian bisa perhatikan di sini banyak rejection candle yang terjadi. Itu artinya apa? Artinya area 7.000 ini tuh benar-benar dijaga lah ibaratnya gitu ya. Sangat kuat ya. Jadi buying powernya juga cukup besar, sehingga ada tendensi teman-teman ya, ini akan lebih condong untuk bergerak ke atas ya, breaknya ke atas gitu loh. Tapi sekali lagi ini akan berbahaya juga teman-teman kalau misalnya IHSG nanti seminggu ke depan masih bergerak di area supply ini gitu ya, nggak meninggalkan area supply ini break ke atas gitu ya. Jadi dia masih stay di area sini. Kenapa? Karena nanti perlahan-lahan dia akan menutup rejection ini ya, candle per candle-nya, dan itu berbahaya ya. Berarti lama-lama buying power-nya akan habis ya, akan melemah dan akhirnya dia bisa terkoreksi. Bahkan 7.000 ini harusnya bisa di break lagi sampai ke level 6.800-an ya teman-teman ya. 6.800 sampai 6.850 kayak gitu loh ya. Jadi untuk IHSG, ekspektasi saya atau harapan saya itu dia langsung break meninggalkan level supply ini minggu depan ya, supaya dia bisa mendorong sampai ke 7.464 kayak gitu. Oke? Itu view saya untuk IHSG. Dan sebelum ke saham-saham yang direferensikan, saya mau bahas dulu saham yang kemarin saya sudah mention ya. Yang pertama ada ICBP teman-teman. Nah, ICBP ini menarik ya. Saya masih stay di sini ya. Kenapa kemarin? Karena kemarin sebenarnya di hari tanggal 31 itu entry-nya tuh sudah ke-trigger gitu ya. Dan saya entry-nya itu kebetulan nggak di sini teman-teman ya, nggak di harga 8650 tapi dapetnya di bawah gitu. Kenapa? Karena saya menunggu close ya teman-teman ya. Jadi kemarin tuh di hari Senin saya menunggu sampai jam setengah 3-an teman-teman ya. Itu saya lihat pergerakannya. Jadi jam 2 sampai jam 3 itu memang waktu-waktu untuk entry. Dan kemudian kalian bisa lihat ya, dia bisa close-nya tuh di level 8.300-an gitu. So saya dapat entry-nya di sini itu maksudnya menjadi bonus ya buat saya. Kenapa? Karena SL saya jadi kecil banget ya. SL saya tuh benar-benar pure di bawah ini, di level 8.175 ya. Dan kemudian dia naik dan sekarang masih bergerak di atas di level-level yang kemarin saya sudah bilang.
Ini merupakan suatu yang bagus. Kenapa? Karena harganya bisa impulsif ke atas dan bertahan di area yang order blocknya ini ya. Itu artinya tekanan bullish bisa masuk dan saya berekspek bahwa minggu depan dia masih bergerak naik gitu ya. So kalau misalnya kalian masih mau bertahan dengan ICBP itu bagus banget ya. Ini juga masih bisa dijadikan referensi untuk minggu depan. Hari Senin kalian mau entry juga masih boleh banget gitu ya. Itu untuk ICBP-nya. Kemudian untuk Wika teman-teman. Nah yang Wika ini kemarin saya sempat ketinggalan teman-teman. Jadi saya nggak masuk nih di Wika ya kemarin. Kenapa? Karena pada saat hari Senin kemarin dia di close candle-nya itu masih bearish kan ya, masih pin bar bearish seperti ini. Dan saya ragu untuk masuk kemarin jujur aja. Jadi saya putuskan untuk tidak masuk. Saya berharap besoknya itu turun. Tapi nggak taunya besoknya itu malah langsung terbang gini, langsung naik ke atas ya. Jadi saya nggak sempat entry di Wika. Tapi kalau misal teman-teman yang sempat entry di harga 1005 ya itu lumayan ya teman-teman yang naiknya. Cuman kalau saya pribadi saya nggak sempat entry di sini gitu loh. Untuk kedepannya bagaimana? Kalau yang sudah masuk sih saran saya sih ditunggu aja teman-teman sampai ke target kita gitu ya. Karena ini bullish impulsifnya juga masih bagus gitu ya. Dan jangan lupa untuk di BEP aja sih teman-teman. Kalau misalnya udah di harga kemarin 1090 ini SLL langsung dinaikin ke entry-nya gitu ya. Kalau saya sih akan berbuat seperti itu gitu. Jadi congrats kalau misalnya teman-teman bisa masuk di harga 1005 gitu ya. Dan saran saya di stay aja sampai ke target ya. Nanti di di harga 1150 kalian bisa pindahin SL lagi ke atas, jadi SL itu jadi SL plus kayak gitu ya. Nah itu teman-teman untuk yang kemarin. Sekarang saya mau mention beberapa saham yang bisa dijadikan referensi ya teman-teman. Tepatnya cuma hanya 2 saham sih ya. Pertama dari sektor banking teman-teman ya. Sektor bankingnya ini menarik ya. Saya tidak mengambil dari yang bank-bank besar ya, tapi saya ambil bank-bank yang layer 2 teman-teman atau second liner gitu ya. Yang pertama ada BBTN ya. Reasonnya kenapa ya saya nggak ambil di bank-bank besar ya. Sebenarnya nggak masalah karena memang sektor banking ini di minggu kemarin ya itu lumayan performnya bagus gitu ya. Dan saya berharap dan harusnya masih bisa perform sampai minggu depan kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil bank-bank besar seperti BRI, BCA dan juga BMRI gitu ya itu nggak masalah gitu ya. Tapi saya masih melihat bank layer kedua ini yang potensi profitnya masih lumayan kayak gitu. Oke. Jadi yang pertama ada si BBTN ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Ini saya remove dulu Fibo-nya. Oke. Nah di BBTN ini sudah masuk ke area demand ya teman-teman di sebelah sini ya. Teman-teman di angka 1500-an dan dia bergerak naik bikin base. Dan di dalam base-nya ini tekanan bullishnya terlihat lebih dominan gitu ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa kalian bisa berpeluang untuk mendapatkan margin atau mendapatkan capital gain itu lebih besar kayak gitu ya. Jadi untuk entry-nya kalian bisa di harga sekarang ya. Jadi di 1545 itu nggak masalah. Yang penting SL-nya kalian perhatiin, SL-nya itu taruh di 1485 ya seperti itu. Oke, itu untuk SL-nya dan untuk targetnya kalian bisa aim sampai ke level 1670. Jadi risk reward ratio 1/2 ini juga masih oke banget nih ya untuk si BBTN seperti itu. Dan berikutnya ada dari sektor properti, teman-teman ada BSDE ya. Nah, untuk BSDE kenapa saya memilih properti juga karena menurut saya properti ini lagi mau perform gitu ya. Jadi kemarin dilihat di Wika juga dia bagus gitu ya dan kita udah juga melihat beberapa saham properti juga pergerakannya lagi bagus ya. Jadi kebetulan BSDE ini agak lagging dan dia menurut price actionnya dia bagus teman-teman ya. Kenapa? Karena dia bearish, dia akumulatif di sini sideways dan dia sudah breakout ke atas, dia koreksi. Ini waktu yang tepat menurut saya untuk entry BSDE kayak gitu. Jadi untuk BSDE minggu depan kalian bisa entry either di harga 1920 sampai di 930. Itu menjadi entry yang oke juga buat kalian ya. Untuk SL-nya kalian bisa taruh di 875 ya sekitar 6%. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa taruh di 1080 ya sekitar 16%. Risk reward ratio-nya 1/2,73. Jadi ini juga masih bagus banget untuk kalian jadikan trading maupun di swing ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau swing ini juga masih bagus. Oke. Seperti itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk kalian tradingkan minggu depan. Sekarang saya mau bahas saham-saham yang kalian request. Yang pertama dari Breeze teman-teman ya.
Oke, untuk Breeze ini kalian bisa lihat ya, dia impulsif sekali dari angka 1195 terus dia tiba-tiba naik ke 1500 ya, ini 21% lebih ya. Ini luar biasa kenaikannya gitu ya. Dan kemudian sekarang dia koreksi masuk ke area demand-nya di sebelah sini ya, ini kalau saya kotakin di bagian sini ini area demand. Dan dia rejection, tetapi dia kelihatannya untuk masih mencoba untuk retest area demand lagi. Jadi kalau mau Breeze ini kalian lebih baik tunggu sampai dia retest lagi area demand-nya di 1450-an lah. Itu baru kalian bisa entry karena stop loss kalian juga akan jadi lebih kecil kayak gitu ya. Itu untuk Breeze. Berikutnya ada Bell. Nah untuk Bell dia masih down, tapi target downnya itu sebentar lagi harusnya sudah bisa kalian jadikan tempat entry, yaitu di angka 178 sampai 180 teman-teman, di angka ini ya, di area level ini. Ini menjadi level terbaik untuk kalian entry seperti itu. Jadi Bell tunggu, bersabar sedikit lagi, jangan entry dulu sekarang karena tekanannya dia masih bisa ke bawah gitu ya. Berikutnya ada BHIT teman-teman. Oke, untuk BHIT ini sendiri ini juga sebenarnya masih udah lumayan oke teman-teman. Dia bearish, dia bikin akumulasi dan akhirnya dia breakoutnya ke atas gitu loh. Ditambahin juga di resistance-nya si BHIT ini juga dia bikin build up nih seperti ini ya, base kecil kayak begini dan dia sudah break ke atas gitu. Itu tandanya ini lumayan bagus gitu loh ya. Kalau misalnya kalian mau entry, saya cuma bisa kasih stop loss ya doang teman-teman ya. Stop loss kalian yang paling bagus tuh di angka 64 kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau entry dapat stop loss yang oke, kalian bisa tunggu sampai di 69. Atau kalau misalnya kalian mau entry di harga sekarang, kalian harus bisa menerima resikonya itu sampai ke 64 kayak gitu. Ya, seperti itu. Itu untuk si BHIT-nya. Next-nya ada MPMX. Ya. Untuk MPMX ini dia tren yang impulsifnya tuh bearish ya. Jadi kalau saran saya sih korektifnya ini juga udah terlalu tinggi teman-teman ya untuk masuk kategori koreksi ya. Jadi ini harap hati-hati. So kalau saya pribadi saya nggak akan rekomend untuk masuk di angka ini ya, karena takutnya ini korektifnya selesai terus dia bablas ke bawah lagi itu sampai 890. Itu lumayan ya. Jadi kalau saran saya sih mendingan wait and see dulu teman-teman. Entry-nya itu lebih baik di bawah-bawah di 900-an seperti itu ya. Itu untuk MPMX. Next-nya ada Medco. Nah untuk Medco ini dia juga impulsif sekali dan seperti biasa saya tidak suka entry di pucuk-pucuk seperti ini ya. Saya akan tunggu dia sampai koreksi. Dari pergerakan price-nya juga, rejection atasnya juga lumayan ada gitu ya. Jadi saya mendingan dia tunggu sampai ke level 780-an, yaitu baru tempat yang lumayan oke untuk entry si Medco. Berikutnya ada INDY. Nah, untuk si INDY ini juga sama ya. Dia berada di area-area resistance teman-teman. Dan di area resistance ini dia tendensinya itu membentuk rising wedge seperti ini, yang artinya itu pembalikan arah ke arah bearish. Jadi kalau saya pribadi saya mendingan tunggu dia sampai ke level sekitar 2680-an, yaitu untuk yang bagusnya seperti itu. Kalau misalnya kalian maksa untuk entry sekarang, stop loss kalian tuh akan jadi lumayan gede banget ya, jadi 17% gitu. Jadi ini nggak masuk ke risk rewardnya gitu loh. Jadi kalau saya pribadi saya mendingan tunggu sampai dia di 2670-an. INDY seperti itu. Kemudian ada Bumi. Nah Bumi ini menarik teman-teman ya. Dia sudah di up harganya tuh, di markup dari 53 sampai 178. Ini sudah bisa dibilang 3 kali lipat teman-teman ya, atau bisa dibilang ini sekitar 300% ya teman-teman ya, 100, 200% lah ya. Dan kondisi seperti ini menurut saya untuk di saham-saham seperti Bumi itu agak serem ya teman-teman ya. Walaupun kita nggak tahu kalau misalnya memang ternyata si energi ini ya cycle-nya masih kuat gitu ya, dia masih bisa up lagi. Tetapi kalau saya pribadi lihat dari historisnya itu agak serem. Apalagi pertama kalau misalnya kalian lihat di sini ada satu high yang sudah di break ya, yang berarti di sini ada liquidity, dan juga di bagian sini ya, di harga sini ini sebenarnya merupakan structure gitu loh. Jadi dia ada chance si Bumi ini tuh untuk dia di reverse ke bawah. Dan kalau misalnya kenaikannya masif seperti ini atau tajam kayak gini, penurunannya biasanya juga akan lumayan tajam. Jadi kalau misalnya kalian mau entry Bumi, mendingan carinya tuh di angka 105 sampai 110 seperti itu. Oke. Untuk Bumi kayak begitu. Kemudian berikutnya Agro.
Nah, untuk si Agro ini sendiri ya teman-teman ya, kemarin kita bisa melihat ya si Agro ini dia sudah breakout ke atas, tapi ternyata breakoutnya ini gagal teman-teman ya. Dia bisa dibalikin ke bawah, bahkan dia mau di break nih level demand yang dari sebelah sini. So kalau misalnya let's say dia di break ke bawah, ya area entry yang bagus itu adalah di bawah sini ya, masih bisa nih teman-teman. Kenapa? Karena ini masih ada jaminan atau masih ada penahan si bullish candle yang kuat ini. Jadi harusnya level ini masih bisa menahan. So kalau misalnya kalian mau entry si Agro di bawah sini gitu ya. Kemarin pun Agro saya ini nggak sempat kena entry ya, tetapi dia malah balik lagi ke bawah. Itu sesuai dengan apa perkiraan saya teman-teman ya, bahwa memang level amannya untuk entry ini kalau misalnya kita waktu mau masuk Agro itu, kalau kalian nonton video sebelumnya itu adalah di level 920-an gitu. Jadi kalau di atas 920 dia bertahan di atas itu masih bisa untuk naik. Tapi ternyata di 920 ini kuat sekali dia sellernya, jadi dia masih di retrace ke bawah gitu loh. Oke? Seperti itu ya, itu untuk Agro. Kemudian ada UFOE ya teman-teman ya. Nah, UFOE ini teman-teman kalau misalnya kalian perhatiin ya, dia terbentuk head and shoulder seperti ini ya, dan kemudian kalau misalnya kalian bisa ukur dari sini ke sini ya, let's say saya ambil dari sini ke sini dan kemudian saya copy paste ke bawah ya. Ini kalau target berdasarkan si ini ya, si head and shoulder ya, ini bisa sampai ke 278 ya. Ini jangan lupa nih saya pakai skalanya itu ada logaritmik ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian perhatikan di bawah sini, ini merupakan awal kenaikan yang cukup masif ya dari si UFOE ini ya. Yang pertama ini tahanannya, blokernya itu sebenarnya di level ini ya, ditembus dengan mudah tanpa ada reaksi di sini. Ini mencurigakan sebenarnya kondisi seperti ini. Dan kemudian berikutnya adalah di daerah sini ya sebenarnya. Oke. Nah, di 412. Jadi saran saya nanti di 412 baru kalian perhatikan apakah dia ada reaksi ya. Reaksi di sini bisa berupa swing, bisa berupa rejection, kalian perhatikan di situ. Jangan langsung di entry dulu, tunggu konfirmasi swingnya jadi baru kalian bisa masuk pelan-pelan kayak gitu ya. Untuk UFOE seperti itu. Dan yang terakhir ada OCAS teman-teman ya. Nah, untuk OCAS ini sendiri dia sudah muncul bullish impulsif yang luar biasa nih dari tanggal 23 Agustus atau 2 minggu lalu. Kemudian dia bikin base ya. Nah, bikin base-nya ini tepat di area resistance ya, atau di puncak kita bisa bilangnya. Jadi kalau saran saya teman-teman jangan entry di sini karena ini resikonya sangat tinggi ya. Ada chance yang lumayan besar dia di reject dulu ke bawah gitu loh. Sedangkan ini walaupun dia ada three wheel soldier ini ya, candle bullish 3 seperti ini kalian bisa ambil cara memanfaatkannya three wheel soldiers ini adalah kalian ambil pivotnya yaitu di tengah-tengahnya yaitu di angka 119-an. Jadi kalian perhatikan nanti di angka 118 sampai 119 ya, itu merupakan area base dia yang lumayan bisa dijadikan tempat entry ya. Jadi nanti kalian tinggal lihat begitu di area tersebut apakah dia bisa memberikan reaksi juga seperti itu. Oke? Ya teman-teman, itu semua saham-saham yang sudah kalian request sudah saya bahas semua ya. Mungkin sekali lagi teman-teman ya, gue bukannya financial advisor, jadi apapun yang gue share di sini hanya edukasi dan siapa tahu ini membuka kerangka berpikir kalian dalam analisa juga bisa membantu kalian seperti itu. Oke? Thank you teman-teman, dan jangan lupa kalian bisa subscribe channel ini ya. Kalian kalau misalnya menurut kalian channel ini bermanfaat, dan juga kalian bisa bantu pencet tombol like yang ada di bawah teman-teman ya, supaya video saya bisa berkembang juga kayak gitu. Oke? Dan kalian bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun ya, bisa saham yang mau gue bahas, kalian tinggal komen aja di bawah ataupun materi yang lain kayak gitu. Siap ya. Mungkin sampai sini aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.